Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mengalami ini? Sebuah pengalaman yang begitu personal namun terasa universal? Anda terbangun dari tidur lelap, bukan karena alarm, bukan karena haus, bukan pula karena suara bising dari luar, melainkan karena sebuah dorongan yang entah dari mana asalnya. Anda melihat jam, dan betapa terkejutnya, waktu menunjukkan sekitar jam 3 pagi. Sering, bukan? Sekali, 2 kali, mungkin berulang kali dalam seminggu, bahkan setiap malam bagi sebagian dari Anda. Tidur Anda terinterupsi, dan mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa selalu jam segitu? Mengapa saya? Dan mengapa pada waktu yang spesifik ini? Anda mungkin mencoba mengabaikannya, membalikkan badan, berharap bisa tidur kembali, namun pikiran Anda terusik. Ada bisikan, seolah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Hari ini, saya akan mengungkap sebuah kebenaran yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap fenomena ini, sebuah kebenaran yang selama ini mungkin tersembunyi di balik rutinitas harian Anda. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas dan tegas, jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit, ini bukan sekadar ritme sirkadian tubuh Anda, bukan sekadar mimpi buruk yang lewat, atau gangguan pencernaan ringan. Ada makna yang jauh lebih dalam, sebuah isyarat ilahi yang memanggil Anda. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini dalam sebuah pemahaman yang komprehensif, sebuah kunci yang selama ini Anda cari tanpa menyadarinya. Mengapa persis jam segitu? Dan apa artinya bagi hidup Anda? Siap-siaplah, karena ini akan membuka mata dan hati Anda. Saudaraku yang budiman, izinkan saya berbicara kepada Anda bukan sebagai seorang penceramah yang berdiri di mimbar yang tinggi, melainkan sebagai seorang mentor, seorang sahabat, seorang kakak yang peduli, yang ingin berbagi sebuah rahasia vital yang telah lama dijaga oleh tradisi spiritual, namun seringkali terlewatkan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern kita. Pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang baru, ia berakar dalam kebijaksanaan kuno, dalam ajaran para nabi dan orang-orang suci yang memahami ritme alam semesta dan bisikan ilahi. Dari Al-Quran yang mulia hingga hadis-hadis Nabi yang sahih, dari kitab-kitab hikmah para sufi hingga kisah-kisah para wali yang agung, semuanya menunjuk pada satu kesatuan pemahaman. Waktu sepertiga malam terakhir, sekitar jam 3 pagi, bukanlah waktu biasa. Ia adalah gerbang, sebuah portal energi spiritual yang luar biasa. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungkan, mempelajari, dan menyaksikan sendiri bagaimana pemahaman akan waktu ini telah mengubah hidup banyak orang. Dari yang terjerat hutang hingga yang kehilangan arah hidup, dari yang diliputi kecemasan hingga yang merasa putus asa. Ini adalah janji saya kepada Anda hari ini. Saya akan membimbing Anda untuk memahami mengapa Anda terbangun di waktu istimewa itu, dan lebih penting lagi, bagaimana Anda bisa memanfaatkan pesan dari langit ini untuk memohon keberkahan, meluruskan tujuan hidup, dan bahkan menarik rezeki yang tak terduga. Kita akan bersama-sama menyelami rahasia di balik panggilan spiritual ini, sebuah peta jalan menuju kedamaian batin dan keberlimpahan yang sejati, yang selama ini mungkin terasa begitu jauh dari genggaman. Persiapkan hati Anda, karena apa yang akan Anda dengar akan membuka lembaran baru dalam perjalanan spiritual Anda. Saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri sejenak. Jika Anda sering terbangun di dini hari, terutama sekitar jam 3 pagi, mungkin ada gejolak di dalam diri Anda yang belum menemukan jawabannya. Mungkin Anda merasakan beban hutang yang menumpuk, seolah tak ada ujungnya, membuat tidur Anda tidak nyenyak dan pikiran Anda terus-menerus kalut. Atau mungkin Anda merasa iman Anda sedang goyah, seperti perahu kecil di tengah badai, mencari jangkar yang kokoh namun tak kunjung menemukan. Rezeki Anda terasa stagnan, jalan-jalan seolah tertutup, pintu-pintu keberkahan seperti enggan terbuka, membuat Anda bertanya-tanya, sampai kapan saya harus bertahan dalam keadaan ini? Kecemasan menghantui setiap langkah, pikiran tentang masa depan yang tidak pasti menjadi beban yang tak tertahankan, dan terkadang Anda merasa begitu tersesat, seperti sebuah kompas yang kehilangan arah utara. Apakah ini terdengar familiar bagi Anda? Perasaan hampa, seolah ada sesuatu yang kurang dalam hidup Anda meskipun Anda telah berusaha sekuat tenaga. Ada sebuah kekosongan yang ingin diisi, sebuah kehausan spiritual yang ingin dipuaskan. Anda mungkin merasa telah mencoba segalanya, bekerja keras,
berdoa, berusaha berpikir positif, namun mengapa perubahan yang signifikan belum juga datang? Mengapa lingkaran masalah ini seolah tak ada habisnya? Inilah yang ingin saya sampaikan. Rasa gelisah, keresahan, dan kegelisahan yang Anda rasakan di pagi buta itu, seringkali adalah bentuk agitasi emosional yang justru merupakan bagian dari pesan dari langit itu sendiri. Itu adalah sinyal. Sebuah panggilan lembut namun mendesak dari jiwa Anda yang mendambakan kedekatan dengan Sang Pencipta, sebuah seruan untuk mencari solusi yang lebih dari sekadar materi. Bagaimana jika ada rahasia tersembunyi yang, jika Anda ketahui, bisa mengubah setiap masalah menjadi peluang, setiap doa menjadi kenyataan, dan setiap kecemasan menjadi kedamaian? Ini bukan sekadar teori, ini adalah realitas yang telah dialami oleh banyak orang. Saudaraku yang budiman, izinkan saya berbagi beberapa kisah nyata, cerita dari orang-orang seperti Anda dan saya, yang hidup dalam perjuangan dan tantangan, namun menemukan titik balik setelah memahami dan merespons panggilan. Jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit. Ingatlah, kisah-kisah ini bukan fiksi, melainkan cerminan dari rahmat Allah yang nyata. Ada kisah seorang ibu bernama Fatimah. Ia seorang janda dengan 3 anak yang terlilit hutang puluhan juta rupiah. Setiap malam, hatinya diliputi kegelisahan yang luar biasa. Ia sering terbangun persis di jam 3 pagi, menangis dalam diam, merasa putus asa. Awalnya ia mengira itu hanya karena stres, namun suatu malam, ia mendengar ceramah tentang keutamaan sepertiga malam terakhir. Ia memutuskan untuk mencoba. Dengan mata yang bengkak karena air mata, ia bangun, berwudu, dan sholat tahajud. Dalam sujudnya, ia curahkan semua beban hatinya, memohon pertolongan Allah. Ia melakukan ini setiap kali terbangun di jam 3 pagi. Hanya dalam beberapa bulan, keajaiban terjadi. Sebuah proyek tak terduga datang kepadanya, dengan keuntungan yang jauh melebihi jumlah hutangnya. Ia bersumpah, ia tidak pernah bekerja sekeras itu untuk mendapatkan rezeki sebanyak itu sebelumnya. Ia merasa itu adalah pertolongan langsung dari langit. Kemudian ada kisah seorang pemuda bernama Rizal, seorang mahasiswa yang merasa kehilangan arah hidup, imannya rapuh, dan ia terjebak dalam pergaulan yang salah. Ia sering terbangun di jam 3 pagi dengan perasaan hampa dan ketidakberdayaan yang mendalam. Suatu malam, ia teringat nasihat almarhum kakeknya tentang kekuatan malam. Ia bangkit, mencoba membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Perlahan, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Panggilan di jam 3 pagi itu menjadi titik baliknya. Ia mulai memperbaiki diri, meninggalkan lingkungan lamanya, dan secara ajaib, ia menemukan beasiswa penuh untuk melanjutkan studinya. Hidupnya berputar 180 derajat. Kisah lain datang dari Bapak Ahmad, seorang pedagang yang usahanya diambang kebangkrutan. Ia sering terbangun dalam keadaan cemas, memikirkan bagaimana ia akan menafkahi keluarganya. Satu malam, ia melihat jam menunjukkan pukul 3 lebih sedikit. Hatinya tergerak untuk sholat. Dengan berat hati ia bangkit. Ia terus melakukan ini, dan setiap kali terbangun, ia merasa ada kekuatan baru. Tidak lama kemudian, seorang pembeli besar datang dan memesan barang dalam jumlah yang sangat besar, menyelamatkan usahanya dan bahkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Saudaraku, kisah-kisah ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita merespons panggilan dini hari itu, ketika kita mengubah kegelisahan menjadi ibadah, Allah akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Ini bukan hanya tentang sholat, ini tentang kesadaran, tentang mendengarkan pesan dari langit yang spesifik untuk Anda. Saudaraku yang saya cintai, jika kisah-kisah nyata tadi menyentuh hati Anda, itu karena Anda tidak sendirian. Pengalaman terbangun di waktu sepertiga malam terakhir, terutama sekitar jam 3 pagi, adalah fenomena universal yang melintasi batas-batas budaya, agama, dan latar belakang sosial. Banyak dari kita merasakan tarikan yang sama, dorongan internal yang misterius ini. Anda mungkin seorang ibu rumah tangga yang lelah, seorang pekerja keras yang dililit tuntutan, seorang pelajar yang tertekan, seorang pengusaha yang menghadapi krisis, atau bahkan seseorang yang merasa semuanya baik-baik saja di permukaan, namun jauh di lubuk hati,
ada sebuah kerinduan yang tak terucap. Kerinduan akan makna yang lebih dalam, kerinduan akan tujuan hidup yang jelas, kerinduan akan koneksi yang lebih otentik dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Kuasa. Psikologi manusia, sejak zaman kuno, telah menyadari adanya kebutuhan fundamental ini. Kebutuhan untuk merasa terhubung, untuk merasa berarti, untuk memahami mengapa kita ada di sini. Dan ketika kebutuhan spiritual ini diabaikan, atau ketika kita merasa terputus dari sumber kekuatan terbesar, maka jiwa kita mulai mencari. Panggilan di jam 3 pagi itu, saudaraku, adalah salah satu bentuk pencarian jiwa itu sendiri. Ini adalah mekanisme bawaan kita untuk mencari kedamaian di tengah kekacauan, untuk mencari jawaban di tengah kebingungan, untuk mencari kekuatan di tengah kelemahan. Kita semua, pada dasarnya, adalah pencari kebenaran, penjelajah spiritual yang ingin memahami rahasia keberadaan ini. Ketika Anda terbangun pada waktu itu adalah jiwa Anda yang berbisik, ada sesuatu yang lebih, ada panggilan yang harus Anda dengarkan. Itu adalah sinyal bahwa Anda, di dalam diri Anda, memiliki potensi yang belum tergali sepenuhnya, sebuah kapasitas untuk menerima bimbingan dan inspirasi yang datang dari dimensi yang lebih tinggi. Jadi, jangan merasa aneh atau sendirian. Rasakanlah bahwa Anda adalah bagian dari jutaan orang yang merasakan panggilan ini, sebuah undangan untuk sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Dan pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar ada kekuatan di balik waktu itu yang lebih besar dari sekadar rutinitas tidur Anda? Apa gerangan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada Anda? Saudaraku, mari kita selami lebih dalam keajaiban waktu ini, waktu yang sering membuat Anda terbangun, waktu di mana jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit. Sejak ribuan tahun yang lalu, para nabi, orang-orang saleh, dan ahli hikmah dari berbagai peradaban telah mengamati dan menekankan keistimewaan sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu ketika tirai antara alam kita dan alam ilahi menjadi lebih tipis, ketika doa-doa naik ke langit dengan lebih mudah, dan ketika pintu-pintu rahmat dan ampunan terbuka lebar. Ini bukan sekadar mitos, saudaraku, melainkan sebuah realitas yang didukung oleh sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang intinya kurang lebih demikian. Rab kita turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang akhir. Ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Bayangkan, saudaraku, Tuhan semesta alam, Sang Pencipta segala sesuatu, menanyakan secara langsung siapa yang ingin Dia berikan. Dia ampuni, Dia kabulkan doanya. Dan waktu itu adalah waktu Anda sering terbangun, waktu sekitar jam 3 pagi. Ini adalah waktu mustajab doa yang paling ampuh, sebuah momen di mana koneksi langsung dapat terjalin tanpa hambatan. Ketika Anda terbangun, itu adalah sebuah undangan pribadi dari langit, sebuah sinyal bahwa nama Anda sedang disebut, bahwa ada sebuah kesempatan emas untuk Anda berhubungan langsung dengan sumber segala kekuatan dan kebaikan. Ini bukan sekadar waktu untuk sholat tahajud semata, meskipun itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan luar biasa. Lebih dari itu, ini adalah waktu untuk introspeksi mendalam, untuk merenungkan kehidupan Anda, untuk memohon petunjuk, untuk mengadu semua keluh kesah Anda, dan untuk membangun kembali pondasi spiritual Anda yang mungkin rapuh. Namun, saudaraku, memahami waktu saja tidak cukup. Ada sebuah kunci yang sering diabaikan, sebuah rahasia yang melengkapi pemahaman ini dan membuka potensi penuh dari momen sakral ini, yang akan saya ungkapkan sebentar lagi. Ini adalah tentang bagaimana Anda bisa mengaktifkan kekuatan ini dalam hidup Anda, bukan hanya sekadar mengetahui keutamaannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Anda telah mendengarkan sampai titik ini, berarti Anda telah mulai merasakan tarikan dari kebenaran ini. Memahami bahwa jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit memiliki konsekuensi yang mendalam bagi hidup Anda. Ketika Anda merespons panggilan ini, Anda secara otomatis membuka diri terhadap arus rahmat dan keberkahan yang tak terbatas. Hasilnya bisa sangat transformatif.
Anda akan merasakan kedamaian batin yang belum pernah Anda alami sebelumnya, sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan bahkan di tengah badai kehidupan. Kecemasan yang sering menghantui Anda akan berangsur-angsur lenyap, digantikan oleh keyakinan yang teguh bahwa Allah selalu bersama Anda. Kejelasan pikiran akan datang, membantu Anda melihat solusi untuk masalah-masalah yang sebelumnya terasa buntu, seperti menemukan jalan keluar dari labirin yang gelap. Inspirasi akan mengalir, membimbing Anda dalam setiap keputusan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun pengembangan diri. Rezeki akan terasa lebih berkah, mungkin datang dari arah yang tak terduga, atau justru berkah dalam bentuk ketenangan hati yang jauh lebih berharga dari sekadar harta. Hubungan Anda dengan keluarga dan orang-orang di sekitar akan membaik karena hati Anda menjadi lebih lembut dan penuh kasih. Anda akan merasakan peningkatan dalam iman, sebuah kekuatan baru yang membuat Anda lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih tawakal kepada Allah. Sebaliknya, jika Anda terus mengabaikan panggilan di jam 3 pagi ini, konsekuensinya juga tidak kalah signifikan. Anda akan terus berputar dalam lingkaran masalah yang sama, merasa kehilangan arah, dan rezeki terasa serat. Kecemasan akan semakin merajalela, menguras energi dan kebahagiaan Anda. Kesempatan-kesempatan emas untuk perbaikan diri dan peningkatan spiritual akan berlalu begitu saja, dan Anda mungkin akan terus merasa hampa dan tidak terpenuhi. Anda akan terus merasa seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di lautan kehidupan tanpa tujuan yang jelas. Ini bukan ancaman, saudaraku, melainkan sebuah peringatan lembut dari seorang mentor yang peduli. Ini adalah tentang pilihan. Apakah Anda ingin tetap terjebak dalam pola lama yang penuh kegelisahan, atau Anda ingin melangkah menuju kehidupan yang penuh kedamaian, keberkahan, dan makna? Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar mengetahui fakta ini. Ini tentang bagaimana Anda bisa mengaktifkan kekuatan ini dalam hidup Anda. Ini tentang metode praktis yang akan mengubah pesan dari langit ini menjadi sebuah kenyataan yang Anda rasakan dan nikmati setiap hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah saatnya kita masuk ke dalam inti dari pesan ini. Sebuah metode lengkap yang akan menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana mengubah setiap masalah menjadi peluang dan setiap doa menjadi kenyataan. Ini adalah rahasia yang telah dipraktikkan oleh para ahli hikmah selama berabad-abad, sebuah jalan yang akan mengaktifkan potensi penuh dari waktu mustajab doa itu. Ini bukan hanya tentang sholat, ini tentang sebuah paket spiritual yang komprehensif. Pertama, ketika Anda terbangun, dan ini adalah langkah krusial, jangan biarkan diri Anda menyerah pada godaan setan untuk kembali tidur. Setan membenci waktu ini, karena ia tahu betapa besarnya potensi kebaikan yang bisa Anda raih. Segera bangkitlah. Ambillah wudhu dengan sempurna, dengan fokus dan niat yang tulus. Rasa segar dari air akan membantu mengusir sisa-sisa kantuk dan mempersiapkan jiwa Anda. Kedua, dirikanlah sholat tahajud. Ini adalah inti dari ibadah di waktu ini. Sholat tahajud tidak hanya sekadar gerakan ruku dan sujud, ia adalah dialog intim antara hamba dan Rabb-Nya. Mulailah dengan 2 rakaat, dan tambahkan sesuai kemampuan Anda. Rasakan setiap kata, setiap gerakan, sebagai ungkapan cinta dan penyerahan diri total. Dalam sholat ini, Anda mengakui kelemahan Anda dan kekuatannya. Para sahabat Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sangat menghargai sholat ini sebagai sumber kekuatan mereka. Ketiga, setelah sholat, luangkan waktu untuk berzikir. Ini adalah momen untuk mengingat Allah, memujinya, dan mengagungkannya. Ucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar, sebanyak-banyaknya. Lanjutkan dengan syalawat kepada Nabi Muhammad. Zikir adalah makanan ruh, ia menenangkan hati dan membersihkan jiwa dari kotoran dunia. Ini adalah cara untuk mengundang kehadiran ilahi ke dalam diri Anda. Keempat, dan ini adalah puncak dari semua itu, adalah berdoa atau bermunajat. Ini adalah waktu terbaik untuk memohon, untuk mengadu, untuk mencurahkan semua isi hati Anda kepada Allah. Jangan ragu. Jangan malu, dan jangan merasa doa Anda terlalu kecil atau terlalu besar. Mintalah apapun yang Anda inginkan.
agar hutang Anda lunas, agar rezeki Anda berlimpah, agar iman Anda kokoh, agar keluarga Anda harmonis, agar segala kesulitan Anda diangkat. Allah mencintai hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ingatlah kisah Nabi Musa yang berdoa dalam kegelapan, atau Nabi Sulaiman yang diberi kekuasaan tak tertandingi karena doanya yang spesifik. Mereka memanfaatkan waktu-waktu istimewa untuk berdoa dengan yakin. Bagaimana cara agar doa saya terkabul? Kuncinya ada pada keyakinan dan kehadiran hati. Ketika Anda berdoa di waktu ini, sertakan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Visualisasikan apa yang Anda minta. Rasakan seolah-olah doa itu sudah terkabul. Selain itu, sertakan juga istighfar, memohon ampunan atas segala dosa-dosa Anda. Dosa-dosa adalah penghalang antara kita dan rahmat Allah. Dengan membersihkan diri melalui istighfar, doa Anda akan lebih mudah menembus langit. Kelima, luangkan waktu untuk tafakur dan muhasabah. Renungkanlah hidup Anda, kebaikan-kebaikan yang telah Anda terima, dan kesalahan-kesalahan yang telah Anda perbuat. Buat rencana untuk memperbaiki diri. Ini adalah waktu untuk mengenal diri Anda lebih dalam dan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Ini adalah inti dari pemahaman akan pesan dari langit Anda. Ini adalah metode yang akan mengubah terbangunnya Anda di jam 3 pagi menjadi sebuah kekuatan pendorong yang luar biasa dalam hidup Anda, sebuah kekuatan yang mengubah takdir dan membuka pintu-pintu keberkahan yang tak terduga. Saudaraku, kita sudah membahas mengapa jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit, dan kita juga sudah mempelajari metode lengkap untuk merespons pesan tersebut. Namun, pengetahuan tanpa aplikasi adalah sia-sia, dan aplikasi tanpa optimasi adalah kurang maksimal. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana Anda bisa mengoptimalkan dan mengaplikasikan ini secara konsisten dalam hidup Anda, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual Anda, sebuah hijrah sejati menuju kedekatan dengan Allah dan keberlimpahan dalam hidup. Pertama, tentang konsistensi. Godaan untuk kembali tidur setelah terbangun di jam 3 pagi adalah ujian pertama dan terbesar Anda. Setan akan membisikkan berbagai alasan. Masih ngantuk? Nanti saja subuh, badan pegal. Lawan bisikan itu dengan tekad yang kuat. Ingatlah keutamaan waktu ini. Bayangkanlah Allah yang sedang menunggu Anda, memanggil Anda secara pribadi. Awalnya mungkin sulit, tapi setelah beberapa hari, ia akan menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan. Bahkan Anda akan merasa ada yang kurang jika melewatkannya. Untuk membantu konsistensi, buatlah lingkungan yang mendukung. Pastikan tempat tidur Anda nyaman namun tidak membuat Anda terlalu pulas hingga melewatkan waktu ini. Minumlah air putih sebelum tidur agar tubuh terasa segar saat bangun. Kedua, tentang mindset. Jangan melihat ini sebagai beban atau kewajiban yang berat, melainkan sebagai sebuah hadiah, sebuah kehormatan, sebuah undangan eksklusif dari Yang Maha Kuasa. Ubah perspektif Anda. Anda tidak bangun karena terpaksa, tapi karena Anda dipilih, Anda dipanggil. Ini adalah kekuatan malam terakhir yang bisa Anda manfaatkan. Ketiga, tentang memahami panggilan spiritual Anda. Setiap orang mungkin terbangun di jam 3 pagi dengan alasan yang sedikit berbeda. Ada yang sedang menghadapi masalah hutang, ada yang butuh petunjuk jodoh, ada yang ingin menyembuhkan penyakit. Dengarkan hati Anda saat terbangun. Apakah ada masalah spesifik yang memenuhi pikiran Anda? Itulah mungkin pesan dari langit yang spesifik untuk Anda saat itu. Fokuskan doa dan munajat Anda pada masalah tersebut. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati Anda. Keempat, bagaimana jika suatu malam Anda tidak terbangun? Jangan putus asa. Itu bukan kegagalan. Terkadang tubuh butuh istirahat lebih. Tetaplah berniat dan berusaha. Teruslah berlatih untuk mendengarkan panggilan internal itu. Ingatlah bahwa Allah melihat niat dan usaha Anda. Dan yang kelima, sebuah rahasia yang bahkan lebih dalam, yang akan melengkapi pemahaman Anda dan mengunci semua ini ke dalam takdir Anda. Ini adalah tentang syukur. Ketika Anda telah menerima keberkahan, baik itu kelunasan hutang,
kesehatan yang membaik, atau rezeki yang melimpah, jangan lupakan untuk bersyukur. Rasa syukur akan mengundang lebih banyak keberkahan. Jangan pernah merasa bahwa ini adalah kebetulan atau hasil semata-mata dari usaha Anda. Ingatlah selalu bahwa itu adalah karunia dari Allah yang Anda terima karena respons Anda terhadap pesan dari langit itu. Melalui optimasi ini, Anda tidak hanya sekadar sholat di sepertiga malam terakhir. Anda sedang memahami panggilan spiritual Anda secara mendalam dan menjadikannya sebuah jembatan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan diberkahi. Saudaraku yang kucintai karena Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Kita telah membuka tabir, mengungkapkan rahasia kuno yang telah lama tersembunyi dalam kesibukan dunia modern kita. Anda kini memahami dengan jelas, dengan keyakinan yang kokoh, bahwa jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit, ini adalah panggilan ilahi, sebuah undangan personal dari Sang Pencipta alam semesta untuk mendekat, untuk memohon, untuk merasakan kehadirannya yang luar biasa. Ini adalah momen sakral di mana tirai-tirai penghalang terangkat, dan doa-doa Anda melesat lurus ke arsinya. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan mengabaikan panggilan ini, membiarkannya berlalu begitu saja, dan kembali pada pola hidup yang mungkin penuh kegelisahan dan ketidakpastian? Atau, apakah Anda akan bangkit, merespons undangan ini dengan sepenuh hati, dan membuka lembaran baru dalam hidup Anda, lembaran yang penuh dengan kedamaian, keberkahan, dan rezeki yang tak terduga? Saya yakin, Anda akan memilih jalan yang kedua. Karena jiwa Anda haus akan kedekatan itu, hati Anda rindu akan ketenangan itu, dan hidup Anda pantas mendapatkan keberlimpahan itu. Ingatlah selalu kisah-kisah para nabi, para sufi, dan orang-orang saleh yang mengukir sejarah bukan hanya karena kekuatan fisik atau kecerdasan, melainkan karena kedekatan mereka dengan Allah, yang seringkali dibangun dalam keheningan malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, yang selalu merespons panggilannya, dan yang senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sebuah doa, sebuah munajat tulus yang semoga mengunci semua ilmu yang kita dapatkan hari ini ke dalam hati dan takdir kita. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami datang kepada MU dengan segala kerendahan hati, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas setiap nafas, setiap detak jantung, dan setiap panggilan yang Engkau kirimkan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membuka mata hati kami. Engkau telah memberitahu kami bahwa ketika kami terbangun di sepertiga malam terakhir. Jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Ini pesan dari langit. Ya Allah, jadikanlah setiap terbangun kami di waktu itu sebagai sebuah kesempatan untuk mendekat kepada MU. Sebuah kesempatan untuk bersujud, untuk berzikir, untuk memohon ampunan, dan untuk mencurahkan segala isi hati kami. Angkatlah segala beban hutang dari pundak kami, lapangkanlah rezeki kami dari pintu-pintu yang tak terduga. Kuatkanlah iman kami yang rapuh, tenangkanlah hati kami dari segala kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Berikanlah kami petunjuk yang jelas dalam setiap langkah hidup kami, dan bukalah jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba MU yang konsisten dalam beribadah, yang tak pernah menyerah pada godaan setan, yang selalu merindukan saat-saat intim bersama MU di keheningan malam. Berikanlah kami keberkahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan ketika panggilan terakhir datang, kumpulkanlah kami bersama para nabi MU, para syuhada, dan orang-orang saleh di surga MU yang tertinggi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh umat muslimin. Terimalah sholat kami, zikir kami, doa kami, dan seluruh amal ibadah kami. Hanya kepada MU kami memohon, dan hanya kepada MU kami berserah diri. Amin ya Rabbal Alamin.